Masalahnya ada siapa tahu mau makan di Solo. Oh gitu. Apa mampir ke Solo? Belum mau cawe-cawe. Satu kabinet dua presiden. Ya, kita tahu media yang satu ini memang beda dengan media yang lain. Mereka memang sok si paling tahu. Tujuannya apa sih mengangkat tema yang satu ini? Ini tujuannya cuma satu sebenarnya. Membentuk alur untuk membuat keretakan hubungan antara Pak Prabowo dan juga Pak Jokowi. Itu tujuannya. Betul. Orang yang membenci Pak Jokowi itu orang-orang koruptor semua, maling semua, ya. Jadi begitulah kebencian, ya. Please ya, tolong anak-anaknya dikondisikan, disuruh move on ya, harus dipahamin, move on, waktu udah berganti gitu ya. Ngatain orang lain PA, tapi sebenarnya gue bingung yang PA itu siapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang media terkemuka di negeri ini yang sejak pemerintahan Jokowi lalu ya, itu memang memasang mode seruduk ya. Mode serudak-seruduk ya. Siapa lagi kalau bukan si tempe ya, sekali lagi tempe bukan tahu loh ya. Nah, terbaru teman-teman, media ini melalui podcast binaannya ya di platform YouTube ya, yakni Jebol Alus ya. Ada tema yang dibahas ya, salah satunya itu tentang satu kabinet dua presiden katanya. Wah. Media ini sepertinya sudah kehabisan akal gitu ya, kehabisan cara untuk menjatuhkan Jokowi di mata masyarakat ya. Kita ketahui bersama sejak Jokowi masih menjadi presiden pun ya, hingga kini sudah purna bakti, usaha yang dilakukan oleh media ini bersama ya kroni-kroninya begitu ya, bersama komplotan-komplotannya untuk menjatuhkan kredibilitas Jokowi di mata masyarakat tidak pernah berhasil. Aduh, kasihan kali aku ya toh. Sampai-sampai sekarang dia membuat isu lagi ya, yang murahan seperti itu gitu loh. Katanya satu kabinet dua presiden. Kau waras apa enggak gitu loh. Coba kau browsing itu di Google, Presiden Indonesia. Apakah muncul Jokowi? Kan enggak, muncul Prabowo. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Ya, senang sekali abang ini yang menggunakan topi merah ya, topi Jepang warna merah. Iya, seneng kali ya si Jebol Halus bikin tema macam kayak gitu. Kelihatan kali kau ini ya kan, kalau nggak anak onta ya anak kebo. Tapi nggak masalah lah ya, perbedaan pendapat di negeri ini diatur dan dilindungi oleh undang-undang, asalkan disampaikan dengan cara baik dan tidak melanggar hukum, silahkan. Oke, lanjut. Satu kabinet dua presiden. Ya, kita tahu media yang satu ini memang beda dengan media yang lain. Mereka memang sok si paling tahu. Tujuannya apa sih mengangkat tema yang satu ini? Ini tujuannya cuma satu sebenarnya. Membentuk alur untuk membuat keretakan hubungan antara Pak Prabowo dan juga Pak Jokowi. Itu tujuannya. Sebenarnya kedekatan Pak Prabowo dan Pak Jokowi sudah terjalin ketika beliau menjadi wali kota. Ya. Bahkan ketika
Pak Jokowi mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta, yang merekomendasikan yaitu adiknya Prabowo Subianto, ya, yang merekomendasikan awalnya bukan partai PDIP pada waktu itu. Makanya sudah terjalin dari lama sebenarnya kedekatan ini. Jadi kalau misalkan mau diretakkan hubungannya, menurut saya sulit luar biasa. Coba saja. Kenapa saya bilang sulit? Begini, rekonsiliasi yang dilakukan antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi itu sudah menjadi suatu bentuk ataupun pondasi yang kokoh dalam suatu hubungan politik. Dan untuk memecah itu ataupun untuk meretakkan itu susahnya minta ampun, karena kita tahu karakter Pak Prabowo seperti apa, ya, dan Pak Jokowi seperti apa. Ini sebenarnya sudah susah, makanya mereka berbagai cara untuk membuat alur untuk keretakan hubungan ini, dan sampai sekarang belum bisa. Itu aja menurut saya. Nah, ini baru ya kan, tanggapan seorang netizen yang walaupun mungkin tidak masuk kategori orang cerdas, tetapi masuk kategori orang waras, ya kan? Ya, karena kita ketahui bersama ya, anak Abah itu kan selalu mengklaim dirinya sebagai golongan orang-orang cerdas. Iya, nggak masalah kalian cerdas ya kan, tapi percuma kan, merasa cerdas tapi nggak waras ya kan? Jadi apa yang diomongkan yang ngalor ngidul ya kan, sekarang bilang A, besok bilang B, lusa bilang C. Nah barusan, pendapatnya netizen ini, saya sepakat teman-teman ya. Jadi kemungkinan besar tujuan media tersebut membuat tema-tema seperti ini ya untuk diulas, itu sebetulnya ya hanya, macam mengadu domba saja gitu ya, berharap gitu hubungan antara Jokowi dan Prabowo itu terjadi kerenggangan atau keretakan. Ya silakanlah terus bermimpi ya, jangan bangun-bangun gitu. Lanjut lanjut. Betul, 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 betul. Orang yang membenci Pak Jokowi itu orang-orang koruptor semua, maling semua, ya. Jadi begitulah kebencian, ya. Setuja ya, bukan hanya setuju tetapi setuja. Jadi orang yang benci Pak Jokowi pasti orang yang pernah korupsi dan di masa kepemimpinan Pak Jokowi ya kan. Sekarang sakit hati. Betul? Betul. Terus bagaimana dengan media yang memasang mode seruduk? Ya biasalah ya kan, kepentingan periklanannya, advertorialnya mungkin tidak disambut baik oleh pemerintah ya, tawaran-tawaran iklan ya dengan nominal tertentu mungkin ditolak. Ya akhirnya apa? Balik kanan, serang gitu. Itu aja rumusnya. Lanjut. Tolong dong Mulyono, ini peliharanya dikondisikan pada PA semua. Heran deh, kalian tuh pada sekolah nggak? Teruntuk abah dan emak, please ya, tolong anak-anaknya dikondisikan, disuruh move on ya, harus dipahamin, move on, waktu udah berganti gitu ya. Ngatain orang lain PA, tapi sebenarnya gue bingung yang PA itu siapa, karena gini, tadi menyinggung masalah handphone, seharusnya handphone itu bisa digunakan dengan baik gitu kan, di dalam handphone ada software yang punya search engine, bisa cari informasi, tinggal ketik, Presiden Indonesia saat ini muncul Mulyono atau Bapak Prabowo Subianto nih. Pahamin ya. Kalau memang ada kebijakan dari Bapak Prabowo Subianto ataupun jajaran pemerintah yang ada di dalam kabinetnya Pak Prabowo Subianto, ya sampaikan kritik, tapi bukan hujatan. Kritik itu tujuannya untuk bisa membangun kesalahan yang dibuat oleh pemerintah itu supaya bisa dikoreksi untuk bisa jauh lebih baik lagi, bukan sekedar ngehujat atau ngata-ngatain. Nah, kan kelihatan kan siapa yang sebenarnya jauh lebih baik. Aduh. Ya, yang saya bilang aduh bukan Mbak Silvinya teman-teman ya. Kalau Mbak Silvi kita ketahui bersama ya ini adalah salah satu netizen TikTok yang sangat aktif gitu dan VT-VT-nya seringkali kami ambil untuk menjadi materi pada konten-konten yang kami produksi. Ya, saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Mbak Silvi begitu, bahwa sebetulnya yang PA itu siapa sih? Hah?
Masa sih gini aja nggak ngerti presiden Indonesia ini siapa? Prabowo apa Jokowi gitu loh, kan Prabowo. Masa di HP Anda nggak ada browser ya kan? Nggak ada search engine katanya Mbak Silvi. Cobalah di situ ketik Presiden Republik Indonesia saat ini. Apakah muncul nama Mulyono? Kan kagak. Terus yang PA siapa? Hah? Aduh, tolonglah pelihara ini anak-anak wabah. Lanjut, lanjut. Pagi, ternak onta dan ternak banteng ya. Kumpul sini. Ada info penting. Kemarin Pak Jokowi ini mantan presiden ke-7 dan juga mantan presiden ke-6 Pak SBY hadir di kondangannya anaknya Pak Hatta Rajasa. Ya, ngomongin apa sih? Ini buat kalian nih, buat isu baru ya. Biar kalian gak sepi, nanti gak ada job lagi. Apa sih isunya? Ini dia. Oh juga cawe-cawe sama Pak SBY. Oh kali itu Tuh dengerin ya, katanya tuh Pak Prabowo mau cawe-cawe tuh sama Pak SBY ya. Kan kemarin isunya santer bener tuh sama Pak Jokowi, masih cawe-cawe lah, masih ikut andil dan segala macem tuh. Apa kata Pak Prabowo tuh? Kalian itu di belakang mantan presiden cuman diketawain loh. Ya seriusan itu kayak gitu. Ya, diketawain lah dengan isu-isu yang miring yang beredar di masyarakat itu. Ya begitu. Tuh, apa tanggepin tuh ya? Coba gimana menurut kalian? Iya, menarik sekali teman-teman ya. Jadi ini juga sebuah apa namanya ya, sebuah sebuah message gitulah kepada para pendukung Pak Jokowi ya, termasuk kita-kita ini agar dalam menanggapi hinaan, cacian gitu ya, fitnahan, golongan-golongan yang membenci Jokowi selama ini dengan berbagai cara dan modus itu, tanggapilah dengan santai saja ya. Kenapa demikian? Karena Pak Jokowi juga menanggapinya dengan santai ya kan. Pertama ya kan, kita semakin sehat. Ya kedua, biarkan para pembenci itu semakin kelojotan ya. Dihina dengan cara satu nggak mempan ya kan. Dihina dengan cara dua nggak ngefek ya. Dihina dengan cara tiga ya nggak digubris. Akhirnya mereka ya kan akan pusing-pusing sendiri sampai semaput mencari cara untuk menyerang ya, mencaci, memaki, menghina, menjatuhkan, memfitnah Jokowi. Biarin aja mereka ya kan. Mereka sibuk seperti itu ya. Para pendukung Pak Jokowi cukup senyumin aja ya kan. Hahaha. Lanjut, lanjut. siapa tuh mau makan di Solo. Oh gitu. Apa mampir ke Solo? Mau cawe-cawe. Cawe-cawe bahasa apa sih Pak? Bahasa Jawa. Artinya Ikut-ikut. Obama, Obama. apa biasa? Iya, barusan adalah potongan yang agak panjang ya, sekitar 30 detikan begitu tadi, 30 berapa tadi ya, 30 detik lah. Yang di-stitch oleh netizen sebelumnya tadi ya. Jadi pertemuan antara Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia dan Jokowi sebagai mantan Presiden Republik Indonesia pada resepsi acara pernikahan kalau nggak salah ya, pernikahan anak Bapak Hatta Rajasa ya, mantan menteri di masa pemerintahan SBY ya. Dan ya terlihat sekali bahwa dua sosok ini, dua tokoh bangsa ini masih akur ya, masih saling senyum dan malah menyindir pihak lain. Gini nih loh yang saya herankan gitu ya. Yang saya herankan kenapa? Banyak pengamat politik gitu ya, macam Roti Gulung ya kan, dan ya golongan-golongan dialah ya, Roy Panci dan lain sebagainya gitu. Yang menganggap bahwa hubungan Jokowi dan Prabowo itu renggang. Saya bingung gitu ya, seperti juga yang disampaikan oleh Pak Prabowo gitu loh. Kok mereka sepertinya lebih tahu daripada saya, katanya Prabowo. Dan herannya orang-orang semacam itu yang kalau ngomong itu ngawur bin tawur ya.
masih sering aja diundang oleh media televisi sebagai narasumber. Ini yang koplak sebetulnya siapa? Narasumbernya apa medianya gitu. Aduh. Malu-maluin aja ya. Lanjut. Ini Pak Presiden kita, Pak Prabowo ini sama Pak Jokowi ini memang aneh-aneh ini. Bikin, gimana gitu ya, bikin orang kejang-kejang aja. Di tengah-tengah, ya. Dimana lawan-lawan politiknya selalu mengatakan ada matahari kembar. Ya Pak Prabowo disetir sama Jokowi, ya, sampai ada upaya-upaya memecah mereka gitu ya, dengan adu domba segala macem, ya. Dia berdua pas ketemu di pernikahan keluarganya Pak JK ya kemarin itu, ngomongin diskusi ringan-ringan di hadapan para media lagi, wartawan, membahas masalah cawe-cawe. Itu bahasanya itu nendang banget itu, secara implisit nendang banget itu bagi lawan-lawannya. Ya kan? Dia berdua itu lagi ngejek. Tapi sebenarnya begini loh, Pak. Jangan diejek-ejek lah. Nanti mereka makin panas. Pak Prabowo, Pak Jokowi jangan diejek-ejek. Ya, mending pura-pura ribut-ribut aja di permukaan, Pak. Nggak nyatu gitu. Kalau dia makin tahu seperti ini, mereka akan makin terengginas, Pak, cara-cara mereka gitu. Ya walaupun itu ngabisin energi. Atau Bapak memang mau bikin ini ya, mengalihkan isu gitu ya, supaya orang-orang sibuk, para pembenci sibuk, lawan-lawan Bapak sibuk memecah Bapak berdua, tapi program-program Bapak jalan terus. Oh iya, Danantara bentar lagi pasti launching. Saya yakin, karena kemarin DPR ya, legislatif hari Sabtu loh, mereka rapat paripurna untuk rancangan undang-undang BUMN ya. Saya tahu arahnya kemana, Pak. Ini Danantara pasti akan segera launching kalau ini sudah diselesaikan semua. Dan dengan Danantara ya, kita punya SWF baru ya, yang membuat investor asing percaya masukin duitnya gila-gilaan ke negara kita buat jalanin program 3 juta rumah, program MBG dan lain-lain. Luar biasa, Pak. Lanjutkan, Pak. Nanti mereka makin panas katanya ya, katanya netizen barusan di bagian tengah tadi. Ya iyalah, biarin aja mereka panas, Bang, ya kan? Para pendukung Pak Jokowi, para pendukung Pak Prabowo, ketika mendengar anak-anak wabah, anak-anak onta, anak-anak kebo menghina, mencaci, memaki, merendahkan, memfitnah Jokowi dan Prabowo, bahkan mengembuskan isu bahwa kedua orang ini sedang retak, ya kan? Kemudian kasus pagar laut ini adalah arena pertarungan antara Jokowi dan Prabowo. Dijogetin aja. Itu sebetulnya adalah orang-orang yang sok tahu, yang antara omongan dengan fakta di lapangan itu seperti jauh api dari panggang, ya kan? Biar mereka tambah kelojotan. Lanjut. Ya, teman-teman ya, sudah kita saksikan bersama beberapa video yang sudah kami sajikan. Tadi di bagian depan ya, kita lihat bersama video tentang Mbak Sylvia Tan ya, yang berdomisili di Bali, yang merespon pernyataan anak wabah yang menyebut bahwa para pendukung Mulyono pada PA ya, kurang lebih seperti itulah. Ya. Balik sama. Ya, tadi langsung dibalik gitu ya sama Mbak Sylvia Tan gitu ya. Bahwa sebetulnya yang PA itu siapa gitu loh, pendukung Jokowi apa para anak-anak wabah gitu. Ya kalau menurut saya sih ya teman-teman ya anak-anak wabah lah. Lah masa sekarang masih dianggap presiden Indonesia adalah Jokowi ya kan? Satu kabinet 2 presiden. Mana ada Jokowi jadi presiden sekarang. Jokowi adalah mantan presiden. Oh bukan begitu maksudnya, Bang. Presidennya Prabowo memang, tetapi Jokowi ini menjadi bayang-bayang. Dia ikut campur cawe-cawe. Tahu dari mana? Jangan cuma asal bacot ya. Kalau memang Anda memiliki bukti bahwa Jokowi ikut cawe-cawe ya, Jokowi masih membayangi Prabowo, tunjukkan buktinya. Kalau ada buktinya, ada faktanya, maka semua orang akan mengamininya. Tapi kalau cuma pendapat, kalau cuma dugaan, anak SD juga bisa menduga. Anak SD juga bisa berpendapat gitu loh.
katanya benci kepada Jokowi. Tapi kok diingat dan disebut-sebut terus ya Pak Jokowi, ya kan? Jokowi Mulyono, Jokowi Mulyono. Saya yakin gitu loh. Mungkin di hati dan mulut Anda ya, yang paling banyak disebut itu adalah Mulyono ketimbang nama Tuhan ini. Oke teman-teman. Konten yang baru saja kita saksikan ini adalah tentang media terkemuka di negeri ini ya, yang sejak pemerintahan Jokowi memasang mode seruduk gitu ya, siapa lagi kalau bukan si tempe. Sekali lagi saya katakan, media cap tempe ya, bukan tahu, oke? Nah, terbaru media ini melalui podcast binaannya di platform YouTube ya, yakni Jebol Alus membahas tentang satu kabinet 2 presiden, temanya seperti itu. Ya, media ini sepertinya sudah kehabisan akal teman-teman ya, seperti yang saya sampaikan pada awal opening tadi ya. Mereka kehabisan akal dan kehabisan cara untuk menjatuhkan Jokowi di mata masyarakat ya. Sejak Jokowi masih menjadi presiden hingga kini sudah purna bakti, usaha yang dia lakukan bersama keroco-keroconya tidak pernah berhasil ya. Sampai-sampai sekarang dia membuat isu yang murahan seperti itu. Wah, 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 wah. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar. Baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya, jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.